Assalamualaikum semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Semoga bunda-bunda semua selalu diberi kesehatan, dilancarkan urusannya, dimudahkan rezekinya, dan tetap semangat. Alhamdulillah ya teman-teman, hari ini aku masih bisa nge-share lagi kegiatan aku. Nah ini di pagi hari aku mau bersih-bersih rumah. Bisa dilihat ya, rumah aku tuh super berantakan banget ya teman-teman. Karena memang tadi malam itu aku tuh nggak sempet ngeberesin rumah ya. Kayak udah ngantuk aja, jadi aku tinggal tidur. Nah ini pagi-pagi mau aku beresin dulu sebelum aku mau masak-masak ya. Nah ini sebenarnya paginya tuh nggak yang pagi banget, karena memang aku kan nggak keburu juga. Aku tuh udah sarapan ya teman-teman, udah masak untuk menu sarapan tadi pagi sedikit ya, bikin nasi goreng aja. Jadi nanti aku tinggal masak untuk makan siang. Oke, nah sekarang aku mau beresin dapur dulu. Aku bersihin dulu meja-mejanya ya teman-teman sebelum aku sapu. Karena nanti nyapunya itu sekalian aja. Ini aku beresin dulu, aku lap-lap gitu ya teman-teman supaya bersih mejanya. Karena memang di meja ini tuh banyak banget cangkir ya. Nah ini aku sambil ditemenin sama adik kali saya teman-teman. Oh ya teman-teman, maaf ya jika di dubbing aku itu ada kedengaran suara-suara asing ya selain dari suara aku. Karena memang di sebelah itu ada anak-anak yang lagi berantem ya teman-teman. Jadi mungkin kedengaran ya sampai ke dubbing aku. Maaf ya teman-teman, semoga aja suara aku bisa kedengaran dengan jelas ya. Oke, nggak lupa di sini aku singkirin dulu ya untuk barang-barangnya sebelum aku lap. Karena memang kayak agak berdebu juga ya teman-teman, meskipun sering kita lap tapi tetap aja berdebu gitu. Padahal ini tuh di dapur ya teman-teman, tapi tetap berdebu jadi di sini aku lap. Nah untuk dindingnya sambil aku lap juga. Nah ini untuk pisaunya mau aku lap-lap juga ya teman-teman karena agak kotor. Nggak kotor yang gimana-gimana ya, cuman kayak berdebu juga ya. Jadi di sini supaya lebih bersih dan nanti waktu makainya itu enak gitu ya, nggak berdebu, jadi aku lap juga. Nah ini untuk pisau aku jarang pakai semuanya karena memang yang sering aku pakai itu ada 3 pisau aja ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa ya, di sini aku lap aja semua. Nah ini aku pisaunya itu hadiah ya, pemberian dari teman aku ya, dari Mam Putri Masni. Ini masih aku pakai sampai sekarang. Karena memang menurut aku ini tuh cantik ya untuk dipajang juga ya di dapur aku, karena memang warnanya itu senada dengan tema dapur aku ya yang pink-pink gitu. Jadi di sini tetap aku pakai ya meskipun nggak aku pakai semua karena kan pisaunya itu banyak ya, satu set gitu. Nah selanjutnya di sini aku mau lap juga untuk spatulanya. Di sini aku lap-lap karena memang spatulanya itu agak berdebu juga ya. Sebenarnya nggak yang kotor, cuman karena kan jarang aku pakai. Yang sering aku pakai itu cuman beberapa aja. Karena aku pakai spatula ini tuh kalau aku masaknya itu pakai wok pan ataupun fry pan aku ya teman-teman. Tapi kalau aku pakai wajan biasa, aku tuh nggak pakai yang spatula ini, tapi pakai yang biasa ya, yang besi gitu. Nah ini udah selesai aku lap-lap. Selanjutnya ini untuk perpisauan mau aku simpen. Ini tuh pisaunya tuh cutter gitu ya teman-teman. Ini tuh punya suami aku ya, kadang ditaruh di situ. Nanti kalau dia perlu diambil lagi. Jadi ini mau aku simpen aja supaya enggak terlalu penuh juga ya yang di meja aku itu. Nah sambil ngeliatin aku bersih-bersih dapur, teman-teman lagi ngapain nih? Ada yang sama juga enggak nih kayak aku lagi bersih-bersih? Atau nontonnya itu sambil rebahan, sambil santai-santai ya, bisa lanjut di kolom komentar. Nah, ada yang salvo nggak nih sama semprotan aku ataupun spray ini ya? Ini yang aku beli kemarin di Mister DIY, udah aku pakai ya teman-teman, karena memang aku tuh butuh. Jadi kayak warnanya juga cantik ya, pink, kayak senada juga ya sama dapur aku. Padahal ini tuh kan nggak dipajang ya teman-teman, tapi kayak suka aja gitu karena warnanya juga pink. Oke lanjut, nah di sini tuh aku ngelap dan ini aku ada ngeliat kayak minyak bekas yang aku pakai untuk goreng ikan tadi pagi masih ada. Jadi aku tuang aja, aku satuin ya di tempat minyak bekas ini ya teman-teman. Dan lagi-lagi ini ada adik Kalisa ya, karena memang dia itu penasaran ya aku ngapain. Dan dia kan juga kayak bosen ya, makanya dia tuh kayak ngikutin aku biar dia tuh ada temennya. Nah kalau si kakak ini udah pergi sekolah ya, makanya di rumah aku cuman berdua aja sama si adik. Sedangkan suami aku tuh di luar ya teman-teman, jualan minyak ya. Oke, nah ini nggak lupa ya untuk kompornya juga aku lap karena kan kompornya ini itu kotor juga habis masak tadi pagi. Dan kalau nggak dilap itu kayak berminyak ya, kayak nggak bagus aja. Masa dapur yang lainnya itu bersih sedangkan kompornya itu nggak bersih ya kan. Jadi untuk kompor itu wajib juga dibersihkan setiap kita habis masak ya teman-teman.
Nah selanjutnya sekarang aku mau beresin di ruang TV ini. Bisa dilihat ya itu Masya Allah berantakan banget ya teman-teman. Karena memang rumah aku tuh jarang banget yang bersih. Padahal di balik layar ini tuh rumah aku berantakan ya teman-teman. Pernah ada yang komen ya di video aku. Katanya rumahnya itu rapi bersih gitu. Padahal aku tuh punya balita. Jadi rumah aku tuh yang aku posting-posting. Misalnya di IG ataupun di story gitu ya teman-teman. Itu sebenarnya waktu udah aku bersihkan ya. Sedangkan waktu aku membersihkannya tuh nggak aku posting. Jadi mereka ngiranya itu rumah aku bersih selalu ya teman-teman. Padahal rumah aku tuh jarang banget yang rapi bersih. Rapinya itu cuman untuk sebentar aja ya. Karena sebentar lagi juga ini bakalan diberantakin lagi ya sama dua bocil aku ya. Jadi ya gimana lah ya teman-teman. Nggak tahu bilang lagi ya kan. Karena memang kalau bocil-bocil kan suka banget yang ngeberantakin rumah. Karena menurut aku kalau masih anak-anak ngeberantakin rumah tuh nggak apa-apa ya. Masih wajar. Tapi ada juga ya yang rumahnya selalu bersih, rapi meskipun punya balita. Itu mungkin orang tuanya rajin banget ya buat ngeberesinnya ya. Ada berantakan sedikit langsung beresin gitu ya kan. Nah kalau aku itu tergantung mood aja ya teman-teman. Kadang kalau siang itu udah diberantakin, aku lagi rajin itu tetap aku beresin. Kalau malam juga kadang kalau aku lagi rajin aku beresin juga gitu ya teman-teman. Tergantung dari situasi aja. Tapi kalau untuk nyapu rumah itu aku nggak terhitung ya sehari berapa kali. Karena kan kadang si adik itu makan, jajan gitu kan. Pasti berantakan. Dan nggak enak juga ya kalau kepijak nasi gitu kan lengket. Nah kalau untuk nyapu aku tuh sering ya. Tapi kalau untuk ngeberesin mainan aku lihat dulu anak-anak itu udah selesai main atau belum. Karena kalau belum selesai main udah kita beresin nanti bakalan berantakan lagi. Jadi kalau memang mereka udah benar-benar selesai mainnya baru aku beresin ya teman-teman. Jadi mereka tuh pun ada waktu untuk istirahatnya ya, jangan main terus. Nah ini udah selesai aja aku nyapunya ya. Seperti biasa aku tuh kalau nyapu ke samping ini ya, ke pintu samping karena memang di sini tuh yang gampang. Oh ya teman-teman jangan salfok sama aku yang pakai sapu itu aja ya, pakai sapu yang untuk di dalam juga ya untuk nyapu teras, nyapu samping. Karena memang sapu aku tuh cuman tinggal satu ini aja, aku belum beli lain. Dan tenang ya, ini tuh nanti setelah aku nyapu teras ini ya bakalan aku cuci untuk sapunya. Dan setiap hari bakalan terulang seperti itu ya teman-teman. Jadi nggak perlu khawatir ya, nggak takut kotor juga ya sapunya. Dan hari ini aku itu nggak ada nyapu halaman karena halamannya juga belum kotor. Nanti tinggal aku kutip aja sampah yang ada di depan itu ya, sampahnya sedikit tapi tanpa nyapu halamannya. Dan alhamdulillah ini rumahnya udah bersih ya teman-teman. Aku udah selesai ngebersihin rumah. Masya Allah kalau rumah udah bersih kayak gini tuh kayak tenang gitu ya kan. Ya meskipun ini tuh nggak bertahan lama ya. Nanti kalau si kakak itu udah pulang sekolah, udah main sama adiknya, itu mainan dikeluarin, pokoknya udah berantakan lagi lah ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa ya, itu tandanya anak aku tuh aktif ya kan. Nah ini bisa dilihat ya teman-teman, udah tertata dengan rapi. Ya meskipun nggak yang terlalu rapi-rapi banget ya, tapi ini menurut aku udah lumayan banget ya, nggak terlalu berantakan kayak tadi ya teman-teman. Nah gimana teman-teman, ada yang sama nggak nih kayak aku? Kalau rumah udah bersih, udah rapi kayak gini tuh udah tenang. Ya meskipun ini tuh nggak bertahan lama ya, bisa lanjut di kolom komentar aku. Oke selanjutnya di sini aku mau masak menu makan siang. Ini aku masak terus ya teman-teman, meskipun ini tuh masih jam 10, si kakak juga belum pulang sekolah. Karena rencananya hari ini tuh aku mau pergi ya, bawa si adik itu berobat. Tapi perginya itu nanti selesai zuhur ya teman-teman, karena memang bukanya itu nanti habis asar, jadi aku tuh perginya nggak yang kecepetan gitu. Dan hari ini aku tuh mau masak ikan nila. Ikan nilanya itu mau aku masak gulai gitu ya teman-teman. Dan hari ini tuh aku cuman masak satu menu aja karena menurut aku itu udah cukup ya. Dan untuk bumbunya nggak aku blender semua, yang aku blender itu cuman cabai rawit dan juga cabai merah keriting ya. Karena aku tuh pingin pakein cabai hijau. Dan untuk perbawangannya pinginnya itu aku iris-iris aja dan aku tumis gitu teman-teman. Jadi kayak gulai cabai hijau gitu ya. Aku tuh nggak tahu ya nama pasti masakan aku ini tuh apa. Pokoknya ini tuh ala-ala aku aja dan sesuai sama selera aku ya teman-teman. Dan ini meskipun simple ya masaknya, nggak ribet-ribet, tapi ini tuh enak banget ya teman-teman. Jadi kalian tuh wajib nyobain. Kalau kalian punya ikan nila ataupun ikan mujair bisa dicoba ya teman-teman. Dan semoga aja kalian itu suka ya sama resep aku kali ini. Dan ini untuk tambahannya aku mau pakein tahu aja. Karena memang kan ikannya itu nggak banyak ya teman-teman. Supaya banyak jadi aku tambahin tahu. Dan suami aku tuh juga suka ya teman-teman kalau tahu itu kayak digulai ataupun disanten gitu ya. Nah ini ikannya udah mateng aja, selanjutnya tinggal ngegoreng tahunya.
Oh ya teman-teman, untuk ngepotong tahu ini tuh aku nggak tahu caranya yang bagus gimana. Ini sebisa aku aja ya. Dan ini goreng tahunya cukup sampai mateng, nggak perlu yang terlalu kering ya teman-teman. Nah udah kayak gini aja, sebentar lagi juga udah bisa diangkat. Karena kan nanti tuh bakalan disantenin lagi. Oh iya, mungkin ada ya dari teman-teman kalau gulai tahu itu nggak digoreng, itu nggak apa-apa juga ya, sesuai sama selera. Karena hari ini tuh aku mau campurin sama ikan, takut tahunya itu hancur, jadi aku goreng dulu. Mungkin kalau dimasak lodeh ataupun ditumis gitu boleh ya, nggak digoreng dulu. Pokoknya semuanya itu tergantung dari selera masing-masing ya teman-teman, karena kan selera orang tuh berbeda-beda. Oke, selanjutnya sekarang mau aku masak ya, mau aku tumis bumbunya. Tapi di sini aku tuh ganti wajan ya teman-teman, karena kan tadi untuk ngegoreng wajannya itu kecil, sedangkan hari ini tuh aku mau masak gulai yang pastinya itu berkuah ya. Jadi aku ganti aja sama wajan yang lebih besar. Nah ini udah aku tumis bumbunya ya. Tadi itu aku tumis dulu bawang merah dan juga bawang putih. Baru aku masukin bumbu yang udah aku blender tadi. Nggak lupa di sini aku tambahkan garam dan juga sedikit micin ya teman-teman supaya lebih enak. Dan step terakhir ini tinggal dimasukin aja cabai hijaunya. Nggak perlu nunggu lama, ini cabai hijaunya udah masuk ya. Tinggal dimasukin tahu dan juga ikannya. Oh ya teman-teman, tadi aku juga udah masukin daun salam ya supaya wangi. Dan ikannya nggak aku semuain ya teman-teman. Di sini aku cuma pakai 4 ekor aja. Karena yang 2 ekornya itu mau aku sisain untuk si adik ya. Karena kan si adik itu nggak mau makan pedes. Sedangkan kalau si kakak itu gampang ya. Dia itu sekarang udah terbiasa sama makan yang pedes-pedes gitu teman-teman. Yang penting enak aja gitu ya di lidah dia, dia tuh pasti mau. Nah ini udah aku aduk-aduk. Selanjutnya tinggal dimasukin santan ya. Nah di sini tuh aku pakai santannya 1 cangkir aja teman-teman, karena kan ikannya juga nggak banyak. Dan udah nih kayak gini aja teman-teman, sesimpel ini ya masaknya, gampang banget dan rasanya juga nggak kalah enak. Jadi buat teman-teman yang belum pernah masak ikan nila ataupun mujair dimasak gulai kayak gini, boleh banget ya dicobain resep dari aku. Dan alhamdulillah masakan aku hari ini tuh tahan sampai makan malam ya. Jadi aku tuh nanti makan siang di rumah dan juga ini aku sisain untuk makan malam. Nah semuanya udah selesai, masak-masak udah, bersih-bersih juga udah, selanjutnya tinggal pergi. Nah ini aku perginya sama suami aku, sama si kakak, si adik dan juga sama ayah mertua aku ya teman-teman. Dan ini di jalan karena memang mertua aku tadi itu udah lapar dan suami aku juga udah lapar lagi. Jadi di sini tuh makan dulu ya teman-teman. Sedangkan aku dan juga si kakak itu nggak lapar karena memang kami tadi udah makan. Jadi kami nunggu di mobil aja. Nah ini sama si adik juga. Oh iya, kami tuh pergi berobatnya bukan ke rumah sakit ya teman-teman. Jadi kayak kusuk gitu ya, kayak terapi saraf. Karena kan si adik ini tuh belum nalar dan juga belum bicara lagi ya teman-teman, belum bisa ngomong lagi. Jadi kayak berusaha aja dulu ya, kemana orang bilang ya kami pergi. Oke teman-teman, udah mau habis nih durasinya. Terima kasih ya buat teman-teman yang udah meluangkan waktunya buat nonton video sederhana aku. Semoga video aku bisa menghibur sekaligus memotivasi teman-teman. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe ya. Aktifkan juga loncengnya supaya teman-teman itu nggak ketinggalan kalau aku ada upload video terbaru. Dan aku juga mau minta maaf ya jika di video aku itu ada kesalahan dari segi apapun, baik dari segi dubbingnya maupun dari segi videonya ya teman-teman. Dan kalau teman-teman ada kritik maupun saran, jangan sungkan-sungkan ditulis di kolom komentar ya. Oke teman-teman, cukup sampai di sini ya video aku kali ini. Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.